Kelompok menamakan diri Pasukan Berani Mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo, demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib, karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara, semuanya siapkan diri siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Allah dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pak Ulum. Dan kali ini saya sedang bersama dengan Panglima atau Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas Pilih-Yaksi. Beliau baru saja memberikan ceramahnya di Desa Wage, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Dan saya ingin menyampaikan kepada Anda untuk meminta statement dari beliau Gus Abbas tentang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Gus Abbas Munten yang saya hormati, baru-baru ini mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu itu Habib Rizik mengatakan nanti tanggal 22 September itu akan ada pasukan berani mati Jokowi sejumlah 20.000 yang akan masuk Jakarta. Dan kemudian Rizik Sihab itu mengatakan kepada para muhibbinnya agar bersiap-siap menghadapi mereka dengan berbagai macam senjata tajam, dan dia menyampaikan supaya siapa saja yang berani membuat kacau Jakarta akan berhadapan dengan mereka. Bagaimana pandangan Gus Abbas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Ada kabar bahwasannya tanggal 22 ada pasukan dari Pak Jokowi mau masuk ke Jakarta. Pasukan Berani mati Jokowi dibilang oleh Pak Rizik Sihab. Itu informasi dari mana? Saya sendiri tidak tahu dan videonya sudah banyak beredar di YouTube. Informasi validnya dari mana kita tidak mengetahui. 20.000 itu kan termasuk masa yang sangat banyak. Iya. Dan itu validitasnya harus betul apa tidak. Satu, nomor 2 ya, Masya Allah, thumma Masya Allah, thumma Masya Allah. Saudara kita ini Habib Rizik Sihab ini lagi-lagi membuat sesuatu yang seperti itu lagi. Apalagi kemudian Anda ini mau mempersiapkan dengan senjata tajam. Mau dibawa kemana umat? Mau dibawa perang? Kalau Pak Jokowi itu sebagai presiden ingin bertindak, tidak usah membentuk pasukan berani mati. Kan ada TNI, kan ada kepolisian, itu siap melindungi beliau. Jadi secara logika udah masuk akal. Nomor selanjutnya, sudahlah, panjenengan itu wahai Habib Rizik, taubatlah kepada Allah kembali, ajari umat ini yang benar, jangan membuat seperti itu lagi, kekacauan seperti itu lagi. Ada apa lagi? Negara ini sudah aman, sudah enak hidup di Indonesia ini. Kita tidak pernah dilarang sholat, kita tidak pernah dilarang membangun masjid, membangun madrasah. Tinggal kita nih kembangkan masyarakat, dibuat mentalitas dan pikirannya secara positif dan konstruktif membangun. Ini gonjang-ganjing masalah nasab saja masih belum selesai. Udah masyarakat ini masih geger. Ini Anda kemudian membuat seperti itu lagi. Ini umat mau dibawa kemana? Mau dibawa perang. Kalau mau dibawa perang, jangan membawa rakyat Indonesia. Jangan suruh rakyat Indonesia itu maju perang. Jangan. Kami sama-sama rakyat Indonesia tidak akan memerangi rakyat Indonesia. Anda dengan pasukannya, Ba'al Wismu Habaib, suruh perang dengan TNI, dengan kepolisian. Kami pun juga punya TNI, punya kepolisian. Maaf, tapi itu bukan solusi yang benar. Itu adalah emosi syahwat yang tidak benar. Saya minta kepada saudara Habib Rizik Sihab, udah fafirru ilallah, kembalilah kalian semua kepada Allah dan pemilik. Jangan membuat fitnah dan membuat gaduh di Indonesia. Berilah petunjuk kepada masyarakat yang benar. Ini dari mana informasi seperti itu? Kalau semua ada informasi seperti itu, tentunya sudah geger semua. Di kalangan TNI juga sudah geger, di kalangan polisi mungkin sudah geger. Dan geger semua. Di kalangan TNI juga sudah geger, di kalangan polisi mungkin sudah geger. Dan tanggal 22 September
Nah ini Berapa hari lagi ya? berapa hari lagi ini, bagaimana ini? Ya Allah, menurut saya itu nggak tahu saya informasinya dari mana itu Habib Rizik. Ya, itu Habib Rizik menyampaikan itu dalam satu ceramahnya gitu. Bahkan kemudian dia mengatakan setelah memobilisasi laskar-laskar mereka dari FPI dan lain sebagainya, itu dia sendiri malah mau menjalankan umroh gitu. Menurut Gus gimana? Ya itu Anda jangan umroh, Anda hadapi di depan dong. Anda jangan lari, udah rakyat Indonesia suruh berantem. Itu namanya mengadu domba. Kalau Anda memang berjuang, Anda di depan dengan Pak Alwi semuanya depan. Hadapi itu pasukannya Jokowi kalau memang benar-betul ada. Anda jangan lari. Nah ini saya jelas tidak setuju dengan ajaran-ajaran semacam ini. Membuat masyarakat ini skeptis, membuat masyarakat ini pikirannya pendek, tidak luas, membuat ukhuwah antar bangsa Indonesia ini tidak terwujud dengan baik. Ini kita lagi mikirkan masalah polemik nasab saja, kita akan mau diselesaikan. Saya bilang jangan dihentikan, diselesaikan. Sesuatu yang dihentikannya ini bagai api dalam sekam nanti, dan sebenarnya akan meletus. Ini masyarakat dituntun dengan baik, jangan diprovokasi, jangan difitnah. Kemudian kalau ada apa-apa, Andanya kemudian kabur, Andanya ngumpet di belakang. Nanti Muhyiddin yang suruh maju. Rakyat Indonesia, mana mungkin kami merangi rakyat sendiri? Ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Kemudian satu lagi Gus, dalam pidato itu Rizik juga mengatakan bahwa pemerintah selalu mendiskreditkan kelompok Habib Rizik itu karena pemerintah tahu bahwa para Habiblah yang pertama kali yang selalu ada di garda depan dalam memerangi komunisme. Menurut Gus gimana? Sudahlah, jangan bicara seperti itu. Siapa yang komunis, siapa yang bukan, sudah tahu semua. Iya, iya. Kalau bicara itu berdasarkan data sejarah, jangan berdasarkan tuduhan dan prasangka. Dari mana komunisme? Komunisme di Indonesia mana mungkin bisa bangkit? Di sini rakyat Indonesia anti komunis semua. Dan siapa sih yang komunis? Kami juga segitu halusnya orang Indonesia, segitu toleransinya orang Indonesia. Orang-orang yang disangka komunis pun masih bisa dimaafkan. Tapi Anda menuduh orang komunis. Ya Allah, sampai kapan Anda berhenti untuk melontarkan fitnah-fitnah semacam itu? Dan sampai kapan Anda berhenti untuk memobilisir umat-umat pada satu hal-hal yang tidak benar, membuat gaduh di Indonesia? Sampai kapan? Anda ini sudah sepuh, sudah waktunya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.